Corporate Social Responsibility. Konsep dasar Corporate Social Responsibility, CSR. A. Pengertian CSR. Corporate Social Responsibility, CSR, adalah konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wujud tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan sekitarnya. Tanggung jawab ini melekat pada semua kegiatan usaha, tidak hanya perusahaan besar, karena setiap organisasi juga merupakan institusi sosial. Program CSR dapat berupa kegiatan yang meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan masyarakat, menjaga lingkungan, atau menyediakan fasilitas umum. CSR juga dipahami sebagai strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan stakeholder-nya. CSR menjamin keberlanjutan usaha karena dapat menurunkan gangguan sosial, menumbuhkan dukungan masyarakat, dan bahkan menciptakan keuntungan dari unit usaha baru. B. Tujuan CSR. Menurut Wibisono, 2007, tidak ada perusahaan yang menjalankan CSR tanpa tujuan atau motivasi. Tujuan-tujuan CSR antara lain: 1. Mendapatkan lisensi sosial untuk beroperasi, social license to operate. 2. Membangun hubungan baik dengan regulator dan masyarakat. 3. Mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari masyarakat. 4. Mengurangi risiko usaha. 5. Membuka akses ke pasar yang lebih luas. 6. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. 7. Memperluas akses sumber daya. Manfaat CSR. 1. Penyelesaian masalah lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 2. Pembukaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan. 3. Peningkatan taraf hidup dan kemandirian masyarakat. 4. Membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dengan menyediakan lapangan kerja dan pelatihan. 5. Menciptakan sinergi antara pemerintah, lembaga pelatihan, dan industri untuk mengatasi masalah sosial. Prinsip-prinsip CSR. 1. Asteris keberlanjutan, sustainability, asteris. Program yang dirancang harus memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat. 2. Asteris jangka panjang. CSR adalah program jangka panjang yang bertujuan memelihara hubungan baik dengan masyarakat, bukan hanya untuk mendongkrak popularitas atau keuntungan sesaat. 3. Asteris dampak positif. CSR harus memberikan dampak positif baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial bagi masyarakat dan perusahaan itu sendiri. 4. Asteris akuntabilitas. Dana yang digunakan untuk CSR harus dipertanggungjawabkan dengan baik. 5. Asteris lingkaran emas. CSR harus menciptakan efek positif yang dinikmati oleh perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan, stakeholder. CSR di Indonesia. Perkembangan dan implementasi. CSR telah menjadi fenomena global, dan di Indonesia perkembangannya ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan yang mengimplementasikan program CSR, baik dalam bentuk amal, charity, maupun pemberdayaan, empowerment. Pemerintah daerah juga mulai menerbitkan peraturan terkait pelaksanaan CSR di wilayahnya. Namun, pelaksanaan CSR di Indonesia masih sering berada pada tahap memberikan keuntungan untuk menjawab felt needs, keinginan masyarakat, bukan real needs, kebutuhan nyata. Banyak perusahaan memberikan sumbangan yang dapat menciptakan ketergantungan masyarakat dan kurang efektif dalam mendidik atau mengembangkan mereka. Seharusnya, CSR diimplementasikan untuk mengembangkan masyarakat agar memiliki kualitas hidup yang lebih baik, sehingga perusahaan dan masyarakat dapat berkembang bersama. Implementasi Corporate Social Responsibility, CSR. A. Pelaksanaan CSR. Corporate Social Responsibility, CSR, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan CSR sangat beragam karena didasarkan pada interaksi sosial, bersifat sukarela, didorong oleh etika dan moral, dan seringkali melampaui kewajiban hukum. B. Metode implementasi CSR.
Implementasi CSR adalah tahap di mana program yang telah direncanakan sebelumnya diaplikasikan. Perusahaan menggunakan berbagai strategi untuk memastikan tujuan tanggung jawab sosial tercapai. Pendekatan yang sering digunakan adalah asteris partisipatif, di mana masyarakat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Pendekatan ini membuat program lebih efisien, berkelanjutan, dan membumi. Program CSR yang menggunakan pendekatan partisipatif memiliki beberapa karakteristik. 1. Berbasis masyarakat dan potensi lokal. 2. Berkelanjutan. 3. Sejalan dengan program pemerintah daerah setempat. 4. Bertujuan untuk mengembangkan kemandirian masyarakat. Tahapan penerapan CSR. 1. Merancang CSR. Perancangan CSR memerlukan perumusan yang jelas tentang materi, strategi, sasaran, dan anggaran. Kualitas rancangan ini bergantung pada analisis mendalam terhadap lingkungan dan sosial. 2. Menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan secara akurat berfungsi sebagai kerangka kerja untuk semua tindakan dan sebagai standar untuk mengukur pencapaian. 3. Menetapkan target yang jelas membantu pengawasan dan evaluasi program. Yusuf Wibisono, 2007, menyebutkan beberapa kebijakan CSR, seperti menempatkannya sebagai investasi sosial, strategi bisnis, atau bagian dari manajemen risiko. 4. Menetapkan strategi. Strategi menjabarkan visi dan kebijakan CSR yang akan dipraktikkan. Beberapa strategi umum termasuk 1. Public Relation, membangun persepsi positif masyarakat terhadap perusahaan. 2. Strategi defensif, menepis atau mengubah anggapan negatif. 3. Community Development, melakukan program untuk komunitas sekitar, seperti Community Relation, kegiatan kedermawanan jangka pendek, Community Service, pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan Community Empowering, memberikan akses luas untuk menunjang kemandirian masyarakat. 5. Pelaksanaan CSR. Ada 4 model atau pola pelaksanaan CSR yang umum diterapkan di Indonesia. 1. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program sendiri atau memberikan sumbangan tanpa perantara. 2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri untuk mengelola dana CSR, seperti Yayasan Dharma Bakti Astra. 3. Bermitra dengan pihak lain, bekerja sama dengan LSM, instansi pemerintah, universitas, atau media massa. 4. Bergabung dalam konsorsium, mendukung lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan tertentu. Kesimpulan, Corporate Social Responsibility, CSR, adalah konsep dan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam aktivitas bisnisnya. CSR tidak hanya berlaku untuk perusahaan besar, tetapi juga usaha kecil dan menengah. Tujuan utama CSR adalah untuk menciptakan hubungan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar serta lingkungan, yang pada akhirnya menjamin keberlanjutan usaha dan kesejahteraan masyarakat.